kalau sudah dari sana dipanggil Ji itu ya, entah Sutaji, entah Suparji itu ya. Panggilan haji itu kan tamu, Mas. Iya. Benar toh? Nah, kalau kita sudah di Indonesia, kok sedang dipanggil Pak Haji, berarti kitanya ini kurang apa ya? Kurang nalar lah. Pak, udah berapa lama ikut ajaran Jawa? Saya sebetulnya ajaran Jawa juga nggak Mas. Kasarnya nggak begitu memahami juga. Saya ini orangnya kan gimana? Ajaran apapun saya itu nggak milih-milih. Jadi bergaul ke sana ke sini bebas saya itu. Setiap ajaran, setiap komunitas itu kan tujuan intinya adalah mengenal diri. Betul. Nah, sedangkan saya masuk ke sana ke sini, kelompok ini, kelompok itu, saya kan menimba ilmunya itu tadi. Jadi saya masuk ke golongan manapun oke gitu nah. Kasarannya ngomong, saya dibilang orang kejauhan, saya nggak pernah belajar Jawa juga, kasarannya ngomong tentang jati diri ini kok. Nah itu. Jadi saya juga lebih menghargai, menghormati komunitas apapun. Tujuan orang belajar nih Pak, entah itu kejawen, entah itu agama, tujuannya kan salah satu untuk mengenal diri. Jati diri. Caranya seperti apa? Ada nggak tahapan-tahapan untuk mengenal jati diri? Ya tahap awalnya itu tadi, olah pikir itu tadi, mencari tahu siapa sesungguhnya aku kan itu. Olah pikir, Terus untuk kelanjutannya adalah toto ati dan toto budi itu tadi, kita tetap mengedepankan rasa welas asih kepada sesama makhluk kan gitu. Terus kita juga membaca dari yang kita kasih, yang kita anu kan maksudnya apa ini? Endingnya tetap ke Tuhan tadi. Soalnya proses pengetahuan itu kan nggak singkat Mas, panjang juga bertahun-tahun, jadi nggak bisa dijelaskan dengan satu kata dua kata ini kan tuh. Pak, Tuhan menciptakan sesuatu itu kan pasti punya tujuan gitu. Manusia, hewan juga punya tujuan gitu. Tujuan Tuhan menciptakan hewan itu untuk apa Pak sebetulnya? Nah, kalau saya Tuhan, saya tahu, bisa bicara Mas. Karena saya bukan Tuhan, saya nggak tahu itu. Soalnya kan tadi disinggung gitu bahwa kita tuh harus kasih sayang kepada sesama makhluk. Hingga kenapa kok ada binatang yang dibunuh terus? Nah, orang yang masih senang membunuh binatang sudah menyimpang dari ajaran itu. Orang yang masih senang membunuh binatang gitu. Ya dia dalam hidupnya masih dalam proses pencarian juga Mas. Dia belum tahu sejatinya kan gitu. Jadi ya nggak bisa kita salahkan karena dia tuh masih berproses dalam menemukan sang sejati. Makanya dia masih senang membunuh. Kalau sudah menemukan sang sejatinya sudah, hanya welas asih itu yang ada. Seandainya kita nyembelih, ya yang kita sembelih kita benar-benar kita doakan, gitu nah. Keikhlasannya yang disembelih kita itu agar dia juga menerima dengan legowo kalau mau dibeli kan gitu. Menurut saya begitu. Kuncinya di welas asih tadi gitu. Welas asih. Jadi orang itu kalau enggak rasa welas asihnya itu enggak muncul, berarti dia itu masih belum menemukan jati dirinya. Masih ada kebencian dengan siapapun. Kesannya itu juga belum gitu nah. Walaupun sorbannya itu panjang, jenggotnya panjang. Kalau dia masih ada kebencian dengan komunitas yang lain, kelompok yang lain, berarti jauh masih. Gitu nah. Jadi kalau saya pribadi mau bergaul dengan siapa saja, oke gitu nah. Jadi nggak ada batasan, nggak ada sekat. Mau sesama Islam monggo, Hindu, Buddha monggo, gitu nah. Jadi nggak ada sekat-sekat bagi saya sudah. Terus Pak ya, enak ya. Enak, jadi damai, nambah wawasan, nambah pengetahuan, nambah keilmuan, gitu. Jadi kalau kita hanya terkotak-kotak, ya sudah. Akhirnya apa? Ya beku, mentok. Ujung-ujungnya seperti kodok dalam patok. Merasa paling menguasai, merasa paling ngerti, ujung-ujungnya begitu keluar dari patok, oh jagat ini luas toh. Nah itu. Jadi orang mutlak itu enak ya Pak ya? Gimana? Jadi orang mutlak itu enak.
Ya kan? Kan bisa bergaul siapapun kan. Murtad versi saya. Nah, iya kan. Mau ke agama A, B, C kan aman, nggak masalah. Karena kita sudah murtad kok. Jadi nggak ada rasa ketakutan. Jadi gimana? Damai, tentrem, ayem itu ada gitu dalam batin kita. Kita kalau membatasi diri dengan hanya satu komunitas, artinya kita kan sama dengan memenjarakan diri ya. Iya, kalau kita sudah membatasi diri, memenjarakan diri, ya sudah. Akhirnya ya kayak kodok dalam batok. Agak nggak ada yang kok gak ada kontrolnya kayak. Berarti merasa paling menguasai, nggak tahu begitu muncul dalam batok, oh jagat ini luas tanpa batas toh. Nah, itu. Iya. Nah, kalau untuk urusan komunitas, namanya komunitas identitas itu tadi mau ada kelompok paguyuban ini, paguyuban itu, agama ini, agama itu, monggo itu kan identitas. Tapi untuk personal pribadi itu urusan dengan sang jati diri tadi, itu urusan pribadi. Gitu. Dari Pak Bayan datang Pak. Udah kena Pak Bayan Pak. Ini Penuh jebakan Batman. ya Pak Monang ya. Saya juga kemarin itu mendengarkan waktu ngobrol sama Mas Indra, Mas Donald. Mas Donald kan, saya juga mendengarkan ya tuh. Jadi apa pesan Pak Monang dari saudara-saudara kita yang belum pernah pergi haji, ya toh? Soalnya kan Pak Monang kan sudah pergi haji, ada di sana kan ada umroh, ya toh? Ada apa namanya, badan umroh, tawaf dan lain sebagainya, ya toh? Lah, orang sebelum berangkat haji harusnya tahu apa dulu Pak Monang. Soalnya kan Pak Monang sudah ada pengalaman ke sana. Nah, kalau yang saya lihat, yang saya rasakan, apalagi kemarin via telepon, apalagi sekarang ini sudah berhadapan muka. Kok kayaknya Pak Monang itu dari sana kok jong gitu loh. Ya enggak merasa jong, Mas. Karena apa? Saya kalau dikatakan jong berarti kita kan enggak ada etikat mencari tahu. Nah, seperti saya kan etikat mencari tahu kan perjalanan saya harus 10 kilir ngalor ngidul kan. Itu kan sudah mempraktekkan dari saya itu tadi untuk tanah air. Nah, itu ibaratnya begini, Mas. Itu bagi saya perjalanan saya itu menurut saya bagian dari perintah. Perintah kita praktekkan di tanah air. Jadi kita banyak silaturahmi ngalor ngidul ngitan ngulon, kasarnya mencari tahu yang belum kita tahu kan gitu. Makanya saya pernah mengadakan suatu perjalanan tanpa tujuan. Ditanya orang, Pak Monang cari apa sampai ke sini? Saya mencari yang belum aku tahu, kan gitu. Yang belum tahu Pak Monang apa? Ya nggak tahu, saya nggak bisa ngomong. Kalau sudah ngomong berarti saya sudah tahu, kan gitu. Jadi ada pelajaran di sana. Kita praktekkan. Diterapkan di sini. Nah, barangkali ada pesan-pesan untuk pesan-pesan belum ke sana, biar paham seperti itu loh Pak. Nah, pesan-pesan untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita itu kalau memang mau berangkat haji silahkan, monggo kan gitu. Tapi lebih nyamannya, lebih puasnya kalau pembekalan dari sini sudah lengkap, kesan yang sudah ada. Artinya tentang pencarian jati diri. Nah itu, karena yang ke sana itu kan wajib menurut agama, ya toh? Kalau tentang jati diri kan wajib untuk pribadi. Nah, alangkah baiknya kalau ke sana dia bisa membuktikan, oh iki maksudnya ini toh, maksudnya gini kan gitu. Soalnya kan gini, kalau di masyarakat ini kan saya amati itu sekarang ini marak ya toh. Beliau itu kan pergi umrah ke sana. Dari sana pulang malah hutangnya banyak. Ada yang sakit juga lah. Seperti itu. Kalau pendapat Pak Monang sendiri bagaimana? Nah, dari awal dia itu nggak ada pembekalan tentang jati diri itu tadi, Mas. Seandainya dari awal dia itu ada suatu keinginan mencari tahu siapa diriku, siapa Tuhanku, mudah-mudahan dia itu nggak kaget dengan seperti itu. Mungkin itu ya. Mungkin kalau sudah dari sana
dipanggil Ji itu ya, entah Sutaji, entah Suparji itu ya. Panggilan haji itu kan tamu, Mas. Iya. Benar toh? Nah, kalau kita sudah di Indonesia, kok sering dipanggil Pak Haji, berarti kitanya ini kurang apa ya? Kurang nalar lah kasarannya ngomong menurut saya, tapi makanya saya juga kurang pas dipanggil Pak Haji. Oh, saya di rumah saya sendiri, di kampung saya sendiri, di negara saya sendiri kok dipanggil Pak Haji kan gitu. Iya.